Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas soal SAS sumatif akhir semester atau penilaian sumatif akhir semester 1 atau biasa disebut penilaian akhir semester 1 atau juga ada istilah UAS ya. Baik, ini adalah soal kelas 8 mata pelajaran Pendidikan Pancasila SMP MTS Sederajat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama, kerjakan soal-soal berikut sesuai dengan perintahnya. Jadi, kalian mengerjakan soal setiap perintah yang ada di soal tersebut atau setiap pertanyaan yang ada di soal tersebut. Soal yang pertama. Soal nomor 1. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit dalam buku Nagara Kertagama dan buku Sutasoma. Pancasila dalam bahasa Sangsakerta berasal dari kata panca yaitu 5 dan sila yaitu sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5 dan juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila atau Pancasila Krama. Berikut ini yang bukan merupakan isi dari pelaksanaan kesusilaan yang 5 yaitu titik. A. Dilarang berbohong. B. Dilarang memfitnah. C. Dilarang berjiwa dengki. D. Dilarang melakukan kekerasan. Baik, kita review tentang isi dari pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu apa saja. Di antaranya yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan. Oke, yang pertama dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua yaitu dilarang mencuri. Karena tidak ada di sini di option soal, berarti Bapak tulis di sini nomor 2 itu adalah dilarang mencuri. Oke, yang kedua dilarang mencuri. Ini yang pertama dilarang melakukan kekerasan, yang kedua dilarang mencuri, yang ketiga adalah dilarang berjiwa dengki. Nah, ini yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Terus juga yang keempat, dilarang berbohong. Nah, ini ada dilarang berbohong. Dan yang terakhir adalah dilarang mabuk atau di sini ya, yang kelima ditulis dilarang mabuk atau minuman keras. Mabuk atau minuman keras. Garis miring miras. Baik. Nah, jadi isi dari pelaksanaan 5 kesusilaan itu diantaranya yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan, yang kedua adalah dilarang mencuri, yang ketiga adalah dilarang berjiwa dengki, yang keempat adalah dilarang berbohong, serta yang kelima adalah dilarang mabuk atau miras. Kita fokus ke pertanyaannya. Berikut ini yang bukan. Nah, berarti yang bukan merupakan, bentar ganti warna penanya dulu. Nah, berikut yang bukan merupakan isi dari pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu berarti yang tidak termasuk adalah dilarang memfitnah. Jawabannya adalah yang B. Alasannya apa? Alasannya tulis kalian di sini ya. Alasannya dilarang memfitnah. Fitnah adalah tidak termasuk ke dalam 5 pelaksanaan kesusilaan. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 2. Lengkapi wacana berikut ini dengan jawaban yang singkat. Nah, kalau tadi di soal nomor 1 kalian itu menjawabnya itu adalah memilih pilihan ganda biasa lalu diberikan alasan kenapa pilihan tersebut itu
jawabannya gitu ya. Oke, kalau untuk soal nomor 2 berarti di sini adalah termasuk tipe soal isian singkat atau jawaban singkat. Pancasila menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Artinya Pancasila memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakannya bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila dapat dijadikan filter bagi pengaruh asing yang termasuk terutama sebagai dampak globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, Pancasila mempunyai fungsi sebagai titik-titik. Dan jawaban yang tepatnya itu apa? Untuk mengisi soal atau untuk melengkapi wacana tersebut. Nah, jawabannya adalah termasuk ke dalam apa? Ke dalam Pancasila sebagai fungsi Pancasila sebagai apa? Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa. Oke, kenapa jawabannya wacana ini termasuk ke dalam fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Nah, di wacana tersebut, hal yang harus kita garis bawahi adalah bahwa bangsa Indonesia dan menjadi pembeda ya, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Nah, yang membedakan atau corak khas, yang memberikan corak khas yang bangsa kita, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain, serta adanya filter pengaruh asing yang termasuk ke dalam kita, itu merupakan salah satu dari fungsi Pancasila ya sebagai kepribadian bangsa. Next, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 3. Carilah pasangan yang sesuai untuk setiap pernyataan berikut dengan pilihan jawaban yang telah disediakan di dalam kolom. Pernyataannya, di sini ada 4 pernyataan, lalu nanti kalian dicocokkan dengan kolom atau jawaban yang di bawahnya. Pernyataan yang pertama, Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, Pancasila berfungsi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, silakan kalian cocokkan ya atau pasangkan antara pernyataan yang di atas ini, yang keempat ini, dengan jawaban di bawah yang ada di kolom ini, yang A, B, C, D. Nah, silakan menurut kalian kira-kira mana terlebih dahulu yang dianggap mudah. Oke, karena di sini ada Pancasila mengatur segala hukum. Nah, kalau hukum berarti kita cocokkan dengan hukum lagi yang ada di bawah. Berarti Pancasila mengatur segala sumber hukum berkaitan dengan segala sumber hukum. Berarti yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang D ya ini. Yang D ini termasuk jawaban nomor 2. Kita oret-oret di sini. D jawabannya. Oke. Selain itu, kita cari untuk pernyataan yang pertama. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama rakyat Indonesia. Nah, kalau kesepakatan di sini berarti identik dengan apa kesepakatan di sini? Berarti identik dengan janji ya. Berarti identik dengan perjanjian. Berarti jawaban yang tepat adalah Pancasila sebagai apa? Sebagai perjanjian luhur. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, yang B di sini adalah nomor 1. Nah, berarti kita sisa nomor pernyataan ketiga dan pernyataan yang keempat. Sementara kunci jawabannya di sini adalah tinggal dicocokkan antara yang A sama yang C. Nah, kira-kira yang pernyataan yang ketiga ini cocoknya dengan jawaban yang mana? Pancasila jadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau yang ketiga ini adalah sebagai apa? Ya, betul jawabannya adalah Pancasila jadikan pedoman itu pedoman ya. Kalau pedoman ini dalam bertingkah laku tentunya berkaitan dengan pandangan hidup bangsa. Jawabannya adalah yang A.
Pandangan hidup bangsa. Di sini ada pernyataan nomor 3. Nah, berarti sisa 1 yang C. Berarti pernyataan nomor 4 di sini jawabannya adalah yang C. Oke, jawaban yang C ini adalah untuk pernyataan nomor 4. Di ini C. Oke, tinggal kita pindahkan di sini ya. Yang satu jawabannya adalah yang B. Pernyataan 1 jawabannya adalah yang B, perjanjian luhur. Pernyataan yang kedua jawabannya adalah yang D, sumber dari segala sumber hukum. Pernyataan yang ketiga jawabannya yang tepat adalah yang A, pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, yang pernyataan yang keempat ini jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Bagaimana mudah bukan? Ya, seperti itu ya. Jadi untuk menjawabnya kalian tentunya harus dibaca-baca terlebih dahulu materi yang sudah kalian pelajari, tentunya dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3. Biasanya untuk menjawab soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada di materi bab 1 biasanya seperti itu. Dan ini pun untuk soal nomor 3 ada di materi bab 1. Seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 4, nilai-nilai Pancasila yang ada sekarang seharusnya diganti dengan nilai-nilai yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Nah, berarti ini adalah menjawab setuju atau tidak setuju ya untuk nomor 4, soal nomor 4. Apakah setuju atau tidak? Oke, kita baca kembali ya. Kita baca kembali, kita pahami dulu maksud dari soal ini, pernyataannya seperti apa. Nilai-nilai Pancasila yang ada sekarang seharusnya diganti dengan nilai-nilai yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah kalian setuju atau tidak? Jika jawabannya setuju, berarti kasih alasan, dan jika tidak, jawabannya alasannya itu kenapa. Nah, sementara untuk menjawab setuju atau tidak setuju terkait dengan pernyataan tersebut itu jawabannya adalah tidak. Ya, kenapa tidak? Kita kasih alasan yang singkat. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara tentunya gitu ya. Tentunya harus dijadikan sebagai pedoman atau harus dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam bertingkah laku. Sehingga nilai-nilai yang ada sekarang itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Dan nilai-nilai Pancasila dasar negara kita itu tidak bisa diganti atau seharusnya tidak diganti gitu ya. Dan yang harus disesuaikannya itu apa? Yaitu nilai-nilai ya, perkembangan zaman sekarang itu tetap harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 di sini pahami artikel berikut ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Berarti artikel ini adalah untuk menjawab soal nomor 5 dan soal nomor 6. E-voting atau electronic voting adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Berbicara soal e-voting, di luar negeri memang sudah digunakan oleh beberapa negara. Negara yang pertama kali menerapkan e-voting adalah Estonia pada tahun 2005 dalam taraf lokal, yang kemudian di tahun 2007 mereka meningkatkannya menjadi taraf nasional. Selain itu, juga ada di India, Filipina, dan negara lainnya dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Di Indonesia sebenarnya e-voting juga bukan hal baru karena sudah beberapa kali diterapkan, namun masih dalam skala kecil. Yang pertama kali yang dianggap berhasil adalah dalam pemilihan kepala dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009.
Pada Maret 2017, e-voting juga digunakan pada Pilkades di Desa Babakan Wetan, Bogor. Bahkan berdasarkan informasi yang disampaikan Mendagri, Pilkades serentak yang diselenggarakan pada tahun 2021 kemarin telah menggunakan sistem internet voting atau e-voting. Sebanyak 155 desa telah mencoba menggunakan e-voting saat Pilkades. Ya. Nah, sumber artikelnya itu ada di ini http://lan.go.id ya. Nah, pertanyaannya, penggalan artikel di atas menunjukkan penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu titik-titik. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Jawaban yang tepat adalah, nah, karena di artikel ini adalah berkaitan dengan demokrasi, ya, berkaitan dengan demokrasi, yaitu lebih tepatnya adalah terkait dengan tata cara atau metode pemungutan suara dalam pemilihan umum. Nah, di mana pemungutan suara atau pemilihan umum itu termasuk ke dalam salah satu aplikasi atau penerapan dari demokrasi. Nah, penerapan dari demokrasi ini termasuk ke dalam Pancasila sila keberapa? Ya, jawaban yang tepat adalah Pancasila sila yang keempat, yaitu sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasannya apa? Nah, karena sila keempat, alasannya sila keempat merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia. Ya. Di Indonesia berdasarkan atas dasar musyawarah dan atas dasar kekeluargaan. Ya, di Indonesia di sini ya di bawah. Atas dasar musyawarah dan dasar kekeluargaan. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya, yaitu pembahasan soal berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.